Sinta Semarang News and Talk. Sinta News and Talk. Banjir kembali merendam wilayah Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada beberapa hari yang lalu. Air yang merendam merupakan air kiriman dari wilayah Ungaran lewat Sungai Mluwe hingga mengalir ke Kali Pengkol. Besarnya debit air mengakibatkan tanggul sementara yang dibangun di perumahan Dinar Indah jebol. Lantas solusi apa yang tepat untuk mengatasi banjir ini, kami akan membahas bersama Ketua Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Jawa Tengah Arief Ganda Purnawa. Info banjir. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan ya. Kami buka line telepon di 024-7648-9100 atau pesan singkat dan WhatsApp 0877-21109100. Pak Arief, ini beberapa kali kejadian banjir ya. Sampai bahkan di Meteseh, Kota Semarang sendiri terulang 2 kali. Ini bagaimana sebetulnya antisipasi atau upaya yang harus dilakukan pemerintah Kota Semarang supaya menghindari banjir serupa terulang kembali, Pak Arief? Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad ya. Iya. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, sangat jelas Pak Arief, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Muhammad sudah memberikan intro ya. Jadi memang kejadian banjir yang belakangan ini sering terjadi, memang sebenarnya bukan hal yang baru bagi Kota Semarang yang memang sudah terkenal dengan banjirnya begitu ya. Tapi memang terkenal bukan dalam artian yang positif begitu. Ada suatu masalah yang belum selesai. Nah, kebetulan banjirnya kok merambah gitu ya. Jadi yang tadinya nggak banjir kok banjir. Nah, ini sebenarnya ada apa? Dan kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, ini memang menjadi PR kita bersama lah untuk memahami fenomena ini. Nah, saya juga ada dalam organisasi yang bergerak di ketahanan perkotaan, yaitu di Yayasan Mercy Corps Indonesia. Kemudian saya juga adalah Ketua Ikatan Ahli Perencanaan wilayah dan kota Jawa Tengah. Memang kita lagi concern banget sama isu ini, Mas, bahwa banjir-banjir yang sekarang ini terjadi lebih dari biasanya itu sudah menjadi atensi kami untuk penanganannya seperti apa begitu. Jadi kebetulan kami juga kemarin menulis untuk Suara Merdeka, salah satu artikelnya itu adalah judulnya Semarang kali ini banjir, potret dari pengelolaan hulu hilir begitu. Itu tulisan kami di Suara Merdeka. Jadi dalam kesempatan ini juga mungkin saya ingin sedikit sharing bahwa kejadian banjir yang sekarang ini kerap terjadi itu memang salah satu kontribusinya adalah dari curah hujan yang ekstrim, Mas. Jadi memang sangat ekstrim ya belakangan ini kita rasakan. Kayak disuntak dari langit gitu ya Mas ya, mungkin bahasanya. Iya, hujan terus-terusan ini ya Pak Arief ya. Bahkan kalau naik mobil dengan speed wiper yang paling kenceng aja itu tetap gak kelihatan gitu loh. Jadi memang ini ekstrim sekali curah hujannya. Namun memang di sisi lain memang kita harus introspeksi bahwa cara kita mengelola kota atau wilayah kita ini mungkin ada yang kurang tepat lah. Saya nggak mau bilang salah, tapi ada yang kurang tepat. Jadi mungkin kita ngomongin banjir itu kita lupa bahwa ini air itu kan kadang-kadang menjadi berkah, kadang-kadang menjadi musibah gitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya barangnya sama nih, air begitu kan. Nah, air itu kurang masalah, kelebihan masalah. Airnya berwarna juga bermasalah gitu ya. Jadi air ini juga intinya bagaimana kita memperlakukan air lah, istilahnya kayak gitu. Jadi ketika kita selama ini memang mengambil ruang-ruang air yang tadinya itu airnya meresap ke sana misalkan, ya walhasil ya airnya menggenangi tempat-tempat itu gitu ya, yang kita namakan banjir seperti sekarang. Jadi bukan hal yang aneh lah kalau misalkan kita mengumpamakan air itu kan selalu mengisi tempat ya. Kalau misalkan kita ngisi gelas ya dia membentuk gelas begitu. Kalau dia mengisi ruang-ruang kayak danau, waduk atau sungai itu kan ngikutin ininya ya, ngikutin bentuknya seperti itu. Nah,
Begitu juga ketika tempat-tempat yang tadinya danau, tadinya waduk, tadinya rawa, itu kemudian ada bangunan yang sifatnya beton ya, atau perkerasan yang masif begitu. Mau nggak mau ya airnya kan ya ngikutin aja gitu. Oh, omah dia kan nggak tahu nih apakah ini tanah apa rumah, ada orangnya apa enggak gitu ya. Ngisi aja gitu kan. Jadi memang kita melihatnya ada satu sisi mismanagement di mana kita mengelola seharusnya air itu dari hulu sampai hilir terintegrasi. Dari Bandungan sana sampai ke daerah yang Tembalang, sampai daerah Metese, sampai daerah di Banjir Kanal Timur misalkan. Itu memang harus clear tuh jalannya air. Monggo ngalir sampai laut, monggo gitu ya. Jadi dipersilahkan terus begitu ibaratnya ya Pak Arif ya. Dipersilahkan terus seperti itu. Nah mungkin ada beberapa jalan yang kita tutup, akhirnya dia nyari jalan sendiri seperti itu. Nah kalau dari sisi penanganan, memang pemerintah kota saya rasa sudah cukup struggling ya dengan isu banjir ini selama beberapa dekade. Banyak sekali perbaikan-perbaikan. Di antaranya adalah normalisasi banjir kanal, kemudian ada penataan kawasan. Jadi yang tadinya pas zaman saya kecil itu kan daerah Barito itu ini banget ya, daerah kalinya itu sangat penuh lah dengan aktivitas manusia begitu. Cuma belakangan ini sudah kembali ke dalam ininya ya, kembali ke fungsi aslinya sebagai kalau bahasa Inggrisnya itu referee atau ruang resapan air di kanan kiri sungai itu. Saya rasa itu bagus sekali. Namun memang kita nggak bisa nangani kita nggak bisa bentengi hanya dari hilirnya saja atau pesisirnya aja gitu ya. Di tengah sampai di hulu juga harus kita tata. Nah ini yang PR-nya cukup besar karena kita nggak berbicara soal Kota Semarang aja nih. Kewenangannya lebih dari itu gitu ya. Jadi mungkin perlu ada dari Bupati Kabupaten Semarang gitu ya, ikut urun juga nih programnya apa begitu. Kemudian dari Demak, Grobogan, Purwodadi juga mungkin ada imbasnya juga pembangunan-pembangunan yang di situ. Nah ini kita harus sering ngobrol lah di antara para pelaku yang istilahnya membawahi wilayah-wilayah tersebut. Nah itu sih Mas, jadi sudah banyak yang kita lakukan, namun memang kita melakukannya secara sendiri-sendiri, tidak terintegrasi secara landscape airnya begitu. Nah mungkin ini jadi momentum juga nanti ketika Jawa Tengah nanti mencoba untuk mengkonsolidasikan berbagai program pembangunan ya, karena kita lagi dalam timing menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang terbaru dan juga jangka panjang yang terbaru di tahun 2024 nanti. Nah ini teman-teman yang mungkin mendengarkan juga masyarakat dan para pemerhati juga bisa berkontribusi lah untuk memberikan masukan terkait dengan hal itu. Jadi kita ada namanya konsultasi publik untuk penyusunan rencana pembangunan nanti tahun 2024. Nah, kurang lebih seperti itu sih Mas. Mungkin sedikit curcol aja ya supaya supaya nggak terlalu berat gitu. Siap. Betul. Tapi tadi Pak yang menarik dari yang Pak Arif sampaikan adalah pemerintah Kota Semarang kan sudah cukup struggling begitu Pak ya untuk berusaha menghilangkan banjir. Tapi apakah usaha effort yang dilakukan pemerintah Kota Semarang pada khususnya atau mungkin pada umumnya Pemprov Jawa Tengah begitu ya melakukan hal ini, tidak hanya banjir di Metese saja tapi kan juga ada banjir rob gitu ya di Genuk, di Semarang Utara dan sekitarnya. Itu akan seberapa efektif upaya yang dilakukan pemerintah saat ini sebetulnya berupaya menghilangkan banjir Pak? Mengingat Semarang ini kan ibu kota provinsi ya Pak Arif ya. Siap. Jadi memang seberapa efektif ini pertanyaan sepanjang masa ini Mas. Kita akan selalu mempertanyakan ya ketika sudah kita lakukan effort ini kayak kayak kita lagi jalan mau menuju ke, misalkan kita lagi haus gitu ya, terus mau ke Indomaret,
kok ora tekan-tekan ngono, perasaan wis astung aku nih. Jadi memang upaya untuk pertanyakan ini memang basi. Maksudnya kita mencoba mengkritisi langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah benar apa enggak. Jadi kayak jalan ke Indomaret tadi, bener ayo jalannya ke sini atau mungkin saya harus putar balik gitu misalkan ya. Nah ini saya rasa memang perlu ada satu ini ya mekanisme di mana kita mengukurnya secara holistik gitu Mas. Karena kalau misalkan kita melihat dari sisi penanggulangan banjir di pesisir misalkan ya, itu kita bisa mengukur dengan terbangunnya polder berapa misalkan ya, terus ada rumah pompa misalkan 20, kemudian kanalnya sudah dirapikan semua, pesisirnya ditanami mangrove, itu terukur gitu ya. Tapi dari sisi satu ancaman aja, ancaman banjir yang dari laut. Sementara air ini kan nggak punya identitas Mas, dia nggak punya NPWP, rumahnya di laut dan rumahnya di atas ya Mas ya. Nah jadi semuanya nyampur. Masalahnya adalah banjir yang sekarang terjadi kan kombinasi Mas. Jadi di pesisirnya kena, dari atas juga turun, drainase perkotaan juga nggak maksimal gitu ya. Jadi maju kena, mundur kena, di tengah juga ada gitu. Wah ini jadi kombinasi ya. Nah untuk mekanisme yang istilahnya kombinasi ini mungkin kita perlu merumuskan model lagi lah. Bagaimana efektivitas itu bisa terukur ketika atau infrastrukturnya disiapkan, misalkan ada tanggul laut, kemudian ada normalisasi kanal, kemudian ada rumah pompa, ada polder, itu berjalan semua. Kemudian dari sisi tengahnya, misalkan drainasenya apakah sudah optimal, dari sisi kedalaman, dari sisi lebar, apakah dia tertutupi atau tidak oleh jalan atau bangunan begitu. Itu sisi lainnya. Kemudian dari sisi atas, apakah ada ruang-ruang tempat ngeremnya air itu masih ada gitu. Jadi ketika kita berbicara infrastruktur dan pengelolaan wilayah, itu semua itu harus berbicara ke arah yang sama. Jangan sampai di atas digas terus, bangun hotel gitu ya misalkan, tapi bawahnya dilindungi gitu ya. Akhirnya banjirnya kan terperangkap seperti yang terjadi di misalkan di Metesek begitu ya. Itu asumsi saya. Kemudian itu dari sisi infrastruktur. Nah dari sisi lain juga mungkin perlu seperti penyiapan dari komunitas-komunitas yang mungkin terdampak ini ya. Jadi perlu ada mungkin lebih siaga terhadap kemungkinan-kemungkinan ini. Nah nanti perlu ada sesuatu penyiapan di sisi komunitasnya. Nah itu seperti apa perlu kita ini juga, perlu kita kenali bersama lah istilahnya. Seperti itu Mas mungkin. Ini ada beberapa pesan dari pendengar kami ya Pak Arif, saya bacakan ya Pak Arif ya. Ada Bu Susi dari Semarang Barat menyampaikan, percuma ketika merusak alam ya alam yang akan melawan. Cara paling efektif ya biarkan alam kembali mengelola dirinya sendiri. Berarti kalau banjir ya berarti memang harus sampai banjir itu reda sendiri baru bisa kita nikmati. Kemudian ada Pak Mahmud dari Genuk. Rumah saya sebelum adanya pembangunan besar-besaran di utara tidak pernah banjir, cerita kakek nenek saya. Sekarang kalau udah musim hujan harus siap-siap angkat barang. Nah ini bagaimana sebetulnya kita tadi Pak menyiasati pembangunan kan tetap terus berjalan ya. Sedangkan tadi ketika kita mengganggu alam nih, kalau kata Bu Susi ya, alam juga pasti akan melawan begitu. Kalau tadi kita mempersilahkan aliran air untuk harusnya jalan, ini malah mampir dulu ke rumah kita. Kita ajak mampir ngopi airnya di rumah. Ini apa yang perlu diperbaiki sebetulnya Pak? Pemerintah harus betul-betul mengawasi atau masyarakat juga punya turut peran serta? Matur nuwun Mas, tadi dari Pak siapa tuh yang terakhir ya? Pak Mahmud, dari Genuk. Pak Mahmud ya, matur nuwun. Kembali lagi sih, kalau menurut saya ini kalau diambil filosofinya begitu nggih. Jadi bagaimana kita memperlakukan air itu sih. Jadi kalau memang kita boros sama air ya kita kehabisan air misalkan ya. Nah kalau misalkan kita hidupnya memang membelakangi sungai atau istilahnya tutup mata lah sama sungai itu. Nah akhirnya sungai itu datang ke kita misalkan. Jadi memang pembangunan itu kan sesuatu yang sudah pasti gitu Mas. Maksudnya kita perlulah. Karena kota itu kan juga isinya kita juga, aktivitas kita juga gitu, seperti itu gitu. Jadi memang tidak sepenuhnya ini kita bisa menyalahkan itu. Tapi memang perlu ada satu orientasi yang
lebih sifatnya lebih bertanggung jawab gitu Mas Gi. Maksudnya ya kalau bangun perumahan ya perlu ada pertimbangan-pertimbangan. Misalkan perizinan itu kan ada amdalnya, ada kajian-kajiannya itu memang harus diikuti begitu ya. Dan prosesnya harus sesuai dengan yang disepakati bersama gitulah. Kalau ada satu tahapan dilompati misalkan, ya mungkin perencanaan jadi amburadul seperti itu. Jadi ada daerah-daerah yang mungkin tadinya resapan air kemudian jadi rumah. Nah ini memang perlu peran serta dari masyarakat sih kalau menurut saya. Jadi yang bisa menyuarakan hal ini kan memang masyarakat sendiri. Mungkin dibantu seperti Mas Muhammad, seperti Pak tadi yang dari Genuk dan juga saya sendiri begitu nih. Itu bisa menyuarakan bahwa kita perlu nih istilahnya pembangunan yang lebih berorientasi kepada misalkan konservasi air begitu. Atau ada upaya-upaya untuk rehabilitasi sungai-sungai yang sifatnya sudah kritis begitu, seperti Kalibabon yang kemarin istilahnya menerjang begitu ya. Nah itu bisa kita suarakan melalui mekanisme yang existing kayak misalkan musrembang, atau mungkin nanti ketika ada konsultasi publik RPJM atau RPJP itu semua bisa berperan di situ. Jadi nanti kita coba sama-sama ngawal lah apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya arahnya itu lebih fokus nih ke penanganan masalah seperti itu. Ini ada lagi pesan dari pendengar kami Pak, masuk ke WhatsApp kami, ada Pak Ahmad di Tembalang mengatakan Jawa Tengah ini lucu. Musim hujan kebanjiran, musim panas kekeringan. Memang agak repot ya Pak Arif ya. Tapi kalau misal tadi ditinjau dari mungkin geografisnya ya, adakah mungkin kota di luar negeri mungkin yang kemungkinan sama bentuknya. Jadi Semarang ini pemerintahnya punya referensi untuk kemudian bagaimana membangun tata kota yang lebih baik sehingga tadi menghindari banjir atau mungkin kasus-kasus kejadian yang lain dengan dibandingkan kota yang mirip di luar negeri. Pak Arif. Iya Pak. Nah ini menarik nih. Karena memang seumur hidup kita memang kita diperkenalkan cara mengelola air versinya beda gitu ya Pak ya. Jadi kita istilahnya apa ya, berlomba-lomba pengen bangun tanggul, pengen bangun polder gitu. Padahal mungkin itu bukan yang versinya kita ya dalam mengelola air itu sendiri. Nah ini masih mungkin, maksudnya masih asumsi saya aja begitu bahwa mungkin kita nggak perlu berkaca pada negara lain karena kita sudah memiliki budaya kita sendiri. Dalam artian kayak misalkan kita punya banyak sendang di daerah Ungaran, kita punya banyak mata air, punya banyak curug ya kalau bahasanya. Nah itu dulu sudah kita lestarikan lah dengan cara kearifan lokal begitu. Nah namun memang semakin kesini semakin modern, akhirnya kita mungkin agak lupa dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi kita banyak mengadopsi teknologi-teknologi itu, kemudian kearifan lokal itu agak sedikit bukan menghilang ya, tapi luntur begitulah. Nah ini mungkin kita perlu ada istilahnya berkaca ke histori yang kita sendiri begitu ya, untuk bisa mengaplikasikan istilahnya pengelolaan air yang lebih berkelanjutan lah, seperti itu. Karena kalau misalkan kita hanya rely atau istilahnya menggantungkan diri sama teknologi yang diadopsi oleh negara lain, itu memang boncos duitnya Pak. Maksudnya saya bisa bayangin itu kan bangun tanggul berapa kilometer, kemudian ada rumah pompa. Rumah pompa ada 20 misalkan di Semarang, masing-masing rumah pompa butuh solar. Solarnya per tahunnya 2 miliar misalkan. Nah ini kan ya kita selamat tapi ya kita jadi nggak bisa gerak gitu ya. Maksudnya tadinya kita mau berbicara mengenai pengentasan kemiskinan, mau ngomongin soal program-program yang yang bagus-bagus itu. Malah jadi fokus di banjir ya. Jadi memang
mungkin ada cara yang lebih arif lah untuk bisa mengintegrasikan pengelolaan air yang tadi saya bicarakan. Baik, terakhir mungkin Pak Arief ya, mudah-mudahan ini ada dari pihak terkait, Dinas Pusdataru Jawa Tengah atau pemerintah yang mendengarkan diskusi kita siang hari ini, mudah-mudahan ya, bagaimana sebetulnya pengelolaan yang baik untuk tata ruang kita di Semarang khususnya dan Jawa Tengah mungkin pada umumnya Pak Arief, untuk tadi mencegah datang banjir atau tadi mungkin bencana-bencana alam yang lain. Nah, ini sangat menarik. Kebetulan Kepala Dinas Pusdataru itu juga mitra saya di pekerjaan ya. Jadi memang kita sering komunikasi dan memang fenomena banjir belakangan ini sangat saya paham beliau sangat sering terjun ke lapangan, kemudian dipusingkan oleh masalah ini begitu ya. Dan saya juga sering memberikan masukan kepada beliau. Jadi intinya memang beberapa kebijakan pengelolaan terkait dengan pencegahan banjir kita ini memang masih sifatnya lebih ke penanggulangan begitu Mas. Jadi ketika ada banjir, kemudian kita bangun sesuatu atau kita fungsikan orangnya misalkan. Karena memang kita di tahap itu ya, jadi banjir itu sering ngarep motor kita nggak menyelamatkan diri kan nggak mungkin gitu ya, logikanya seperti itu. Tapi memang ketika ini terjadi terus-menerus, kita harus melakukan refleksi. Masa iya banjir sudah terjadi misalkan 2 dekade begitu ya, kita masih berusaha menyelamatkan diri terus. Apa enggak kita mengambil langkah yang sifatnya lebih preventif atau antisipatif begitu nggih? Yang sifatnya memang ada sedikit trade off ya, ada sedikit istilahnya tukar gulingnya begitu ya. Ketika kita membicarakan mungkin ada daerah-daerah yang seharusnya menjadi ruangnya pantai begitu, atau ada daerah-daerah yang menjadi ruangnya sungai. Nah ini memang perlu diskusi bareng-bareng, karena ini hal yang sangat sensitif menurut saya, nggak bisa diambil tak-taknya gitu ya, karena pasti banyak orang terlibat di sini. Tapi demi masa depan yang mungkin lebih berkelanjutan dan anak cucu kita begitu, ini bahasa normatif tapi memang sangat kita harus sadari begitu. Memang kita harus mengambil langkah itu. Jadi kita harus ngorbanin beberapa area untuk tempat air begitu ya, untuk kita bisa hidup lebih aman ke depannya. Karena kalau misalkan kita sifatnya menyelamatkan diri terus ketika ada event, saya rasa agak ini ya, nanti kita akan terus seperti ini, maksudnya siklusnya berulang. Apakah kita sudah efektif, apakah kita menuju ke arah yang lebih baik. Karena kan cuacanya juga berubah, lingkungan juga semakin buruk, seperti itu. Dan pasti ancaman-ancaman ini akan semakin sering terjadi. Jadi lebih baik kita mengambil langkah yang sifatnya antisipatif, preventif. Jadi mengelola dari hulu sampai hilir, ada ruang-ruang yang kita conserve menjadi ruang-ruang air, sehingga ruang-ruang permukiman juga lebih aman dan terhindar dari bencana-bencana. Seperti itu Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan waktunya siang hari ini Pak Arief ya. Harapannya tidak terjadi lagi banjir, pembangunan kita lebih efektif, lebih aman bagi masyarakat. Tidak hanya tadi pemerintah mengeluarkan anggaran banyak, tapi ya tadi bisa dipergunakan untuk yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Pak Arief ya. Salam sehat selalu Pak Arief, selamat siang. Terima kasih banyak Mas Muhammad. Sama-sama. Demikian pendengar, Ketua Ikatan Ahli Perencanaan atau IAP Jawa Tengah Arief Ganda Purnama. Kasinta Semarang News and Talk.